Tiap tahun, setiap tanggal 18 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Konferensi Asia Afrika. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Konferensi Asia Afrika ini adalah sebuah konferensi atau pertemuan yang dilakuin beberapa negara dari Asia dan Afrika, juga Timur Tengah, buat membahas berbagai macam hal kayak politik, ekonomi, ideologi, dan lain-lain. Pertemuan ini dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung, pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Pertemuan ini dilakuin buat merespon perang dingin antara blok barat yang dipimpin sama Amerika dan blok timur yang dipimpin sama Uni Soviet atau Rusia. Konferensi Asia Afrika ini peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Soalnya waktu itu kita sebagai negara yang baru aja merdeka udah berani ngajak negara-negara lain buat bersatu dan gak ikut campur di perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Nah, perwakilan negara-negara ini kumpul di Bandung buat membahas gimana sikap dan juga masa depan mereka kalau misalnya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu makin memanas. Beberapa negara-negara di Asia, Afrika, dan juga Timur Tengah khawatir kalau nanti perang dingin itu bakal bikin negara lain ikut menderita. Ibaratnya biarin aja Amerika dan Uni Soviet yang berkelahi sesama mereka. Negara lain khususnya Asia, Afrika, dan Timur Tengah gak usah ikut-ikutan dalam blok timur maupun blok barat. Simpelnya kayak gitu. Di video kali ini kita bakalan bahas sejarah konferensi Asia Afrika, mulai dari kenapa konferensi ini diadakan, siapa aja yang ikut, dan apa sih hasil dari konferensi Asia Afrika ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan konferensi Asia Afrika, kita perlu tahu dulu nih latar belakang kenapa konferensi ini diadain. Semua ini bermula setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945. Waktu itu, pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan sekutunya berhasil ngalahin Jerman, Italia, dan Imperial Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Setelah perang tersebut berakhir, hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet malah renggang dan dua-duanya mulai berkompetisi tentang siapa bangsa yang bakalan menjadi penguasa setelah Perang Dunia tersebut. Amerika dengan demokrasi dan kapitalisnya melawan Uni Soviet dengan paham komunisnya. Peristiwa ini disebut dengan istilah Perang Dingin. Sejak saat itu dunia seakan-akan terbagi lagi jadi dua blok. Blok timur yang dipimpin sama Uni Soviet dan blok barat yang dipimpin sama Amerika Serikat. Perang Dingin bukan cuma terjadi antara Amerika dan Uni Soviet, tapi juga merembet ke negara-negara lain. Soalnya kedua negara tadi, Amerika dan Uni Soviet, juga mempengaruhi negara-negara di sekitar mereka, khususnya yang di Asia dan Afrika, buat masuk ke blok timur atau blok barat. Dan hal ini malah bikin suasana politik di luar negeri jadi nggak stabil. Selain Perang Dingin, beberapa negara di Asia Afrika waktu itu juga masih berjuang mengatasi penjajahan dari negara lain, termasuk di Indonesia. Nah, karena kondisi politik pasca Perang Dunia II nggak stabil dan cenderung chaos, akhirnya pemerintah Indonesia punya ide buat merangkul seluruh negara-negara Asia Afrika buat bersatu melawan penjajahan kolonial dan tidak ikut ambil bagian dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Alasan kenapa Indonesia memilih negara-negara Asia Afrika adalah karena adanya kesamaan nasib. Kalian tahu sendiri kan kalau di masa lalu Indonesia jadi target kolonialisme bangsa-bangsa Eropa kayak Belanda, Portugis, dan Inggris. Dan ini juga terjadi dan masih terjadi di beberapa negara Asia Afrika waktu itu. Makanya pemerintah Indonesia kemudian mutusin buat ikut ambil bagian dalam politik dunia dan mengajak negara-negara yang punya nasib yang serupa untuk bersatu dan saling membantu. Inilah yang kemudian jadi latar belakang terbentuknya Konferensi Asia Afrika. Nah, salah satu tokoh yang mencetuskan ide tentang perlunya diadakan konferensi sesama negara Asia Afrika adalah Ali Sastroamidjojo. Dia ini adalah Perdana Menteri Indonesia yang menjabat dari tahun 1953 sampai 1955. Lalu di periode kedua tahun 1956 sampai 1957. Waktu itu di tahun 1950-an, Indonesia sudah berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan secara parlementer. Artinya, Indonesia punya Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan juga punya Presiden Soekarno sebagai kepala negara. Ini mohon dikoreksi kalau salah.
Nah, di beberapa sumber disebutkan kalau ide tentang konferensi sesama negara di Asia Afrika itu didapat Ali Sastroamidjojo waktu dia menghadiri konferensi antar hubungan Asia di New Delhi, India tahun 1947. Di situ Ali Sastroamidjojo melihat banyak negara-negara Asia yang waktu itu masih kesusahan pasca kemerdekaan, mirip kayak yang dialami Indonesia. Makanya akan lebih baik kalau negara-negara Asia saling membantu dan bekerja sama buat ngatasin masalah itu. Waktu Ali Sastroamidjojo naik jadi Perdana Menteri Indonesia tahun 1953, ia berpidato di depan parlemen bahwa Indonesia sebagai negara yang punya sikap anti-imperialisme dan anti-penjajahan tidak bisa sendiri dalam menjalankan sikapnya. Indonesia butuh dukungan negara-negara lain yang punya nasib sama, yaitu negara-negara Asia dan Afrika. Nah, ide Ali Sastroamidjojo untuk menyatukan negara-negara Asia Afrika disampaikan lagi di sebuah konferensi yang dikenal dengan nama Konferensi Colombo. Konferensi ini diadakan di Colombo, Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Di konferensi ini, Perdana Menteri Sri Lanka mengundang 4 Perdana Menteri dari negara lain yang terdiri dari Indonesia, India, Myanmar, dan Pakistan buat melakukan pertemuan untuk membahas keamanan dan kestabilan politik di Asia gara-gara adanya perang dingin. Mereka khawatir kalau dampak perang dingin bikin situasi keamanan di negara-negara Asia tidak stabil. Di situ, Ali Sastroamidjojo kemudian mengusulkan tentang diadakannya konferensi untuk negara-negara Asia Afrika. Di luar dugaan, ide itu ternyata disambut baik oleh 4 Perdana Menteri yang lain. Dan hasilnya mereka sepakat untuk melakukan pertemuan kembali di Bogor tanggal 28 sampai 31 Desember. Nah, konferensi di Bogor inilah diputuskan tentang apa aja hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan konferensi Asia Afrika. Dari pertemuan itu disepakati beberapa hal terkait pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Hasil dari konferensi Bogor adalah 1. Mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April tahun 1955. 2. Menetapkan kelima negara peserta konferensi Bogor, pancanegara sebagai sponsor kegiatan konferensi Asia Afrika nanti. 3. Menetapkan siapa aja 25 negara Asia Afrika yang bakal diundang. 4. Menetapkan 4 tujuan utama diadakannya konferensi Asia Afrika yang terdiri dari menyatukan negara-negara Asia Afrika, membahas masalah sosial ekonomi negara Asia Afrika, membahas masalah spesifik beberapa negara di Asia Afrika, dan terakhir untuk saling menghormati dan mengupayakan terjadinya perdamaian dunia. Setelah perumusan beberapa hal itu, pemerintah Indonesia memulai persiapan untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Hal pertama yang pemerintah Indonesia lakukan di masa persiapan adalah membentuk sekretariat konferensi yang anggotanya terdiri dari negara-negara yang menjadi sponsor kegiatan ini. Di dalam sekretariat bersama ini, Indonesia diwakili oleh Ruslan Abdul Ghani yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tugas Ruslan adalah menjadi ketua sekretariat bersama dan mengatur apa aja yang mesti dipersiapkan untuk mendukung kelancaran konferensi Asia Afrika. Misalnya mempersiapkan segala sarana dan prasarana kegiatan, juga menyebarkan selebaran pidato yang nanti bakalan dibacakan oleh delegasi yang hadir dalam konferensi tersebut. Karena konferensi ini akan diadakan di Bandung, jadi Gubernur Jawa Barat waktu itu, Sanusi Harjadinata, juga ikut membantu persiapan konferensi tingkat tinggi ini. Gedung yang akan digunakan untuk konferensi Asia Afrika waktu itu adalah Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun. Tapi kedua gedung ini kemudian namanya diganti oleh Presiden Soekarno. Concordia menjadi Gedung Merdeka dan Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna. Selain gedung, waktu itu pemerintah juga menyiapkan 13 hotel dan rumah jabatan yang nantinya jadi tempat nginap sekitar 1.300 tamu. Lalu ada 143 mobil, 30 taksi, 20 bus yang juga disiapkan untuk mode transportasi tamu. Nah, setelah persiapan di Bandung selesai, undangan untuk menghadiri konferensi Asia Afrika dikirim ke 25 negara. Tapi dari ke-25 negara itu ada satu negara yang menolak untuk hadir, yaitu Federasi Afrika Tengah. Alasan kenapa Federasi Afrika Tengah tidak bisa hadir karena waktu itu mereka masih dalam status koloni Prancis.
Jadi, yang hadir di Bandung pada saat konferensi ini berlangsung ada 29 negara, termasuk 5 negara yang jadi sponsor di awal tadi. Nah, kegiatan konferensi Asia Afrika ini kemudian secara resmi dimulai pada tanggal 18 April 1955. Acara ini dibuka dengan kegiatan jalan bareng jam 8 pagi oleh delegasi-delegasi berbagai negara dari Braga menuju Gedung Merdeka untuk menghadiri upacara pembukaan konferensi Asia Afrika. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama Freedom Walk yang jadi simbol perdamaian di acara itu. Beberapa delegasi-delegasi ini tampil dengan memakai pakaian tradisional mereka. Mereka disambut tepuk tangan dan sorak-sorakan masyarakat yang waktu itu berdiri di sepanjang jalan Asia Afrika. Di jam 9 pagi, semua delegasi di berbagai negara hadir di Gedung Merdeka, diikuti oleh kedatangan Presiden Soekarno dan wakilnya, Muhammad Hatta. Nah, setelah lagu Indonesia Raya berkumandang, Presiden Soekarno memberikan pidato sambutan yang sangat terkenal, yang judulnya Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Di pidato ini Presiden Soekarno menyampaikan banyak hal, mulai dari kolonialisme, perdamaian dunia, dan persatuan negara Asia Afrika. Di situ Bung Karno juga bilang ke negara-negara yang hadir bahwa meskipun kita berasal dari latar belakang yang beda, agama berbeda, sistem politik berbeda, bangsa yang berbeda, tapi kita semua punya satu hal yang sama, yaitu pernah menderita di bawah kekejaman kolonialisme bangsa Eropa. Makanya, karena kita nggak mau lagi ngerasain hal itu, maka kita harus aktif menjaga perdamaian dunia. Di akhir pidatonya, Bung Karno bilang kalau kita sebagai bangsa Asia dan Afrika cuma bisa makmur dan besar kalau bersatu. Kalian harus baca naskah pidato Bung Karno yang ini sih, soalnya pidato Bung Karno yang ini tuh keren banget. Dan kalian bisa cari naskah pidatonya di Google. Setelah sambutan pidato itu, sidang pleno konferensi Asia Afrika dimulai dan dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Sidang ini dilaksanakan selama seminggu dan akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan atau deklarasi. Hasil konferensi ini dikenal sebagai Dasasila Bandung yang isinya adalah 10 poin hasil pertemuan konferensi Asia Afrika. 10 poin ini adalah 1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui kesamaan derajat semua ras di muka bumi dan juga kesamaan derajat semua negara di muka bumi, baik negara kecil atau besar. 4. Tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun secara kolektif sesuai Piagam PBB. 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari perlindungan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukan tindakan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. 8. Menyelesaikan semua pertemuan internasional dengan cara-cara damai seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum, menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban internasional. Itulah 10 poin Dasasila Bandung, hasil konferensi Asia Afrika tahun 1955. Apakah 10 poin itu pada akhirnya dijalankan? Tentu aja tidak. Bertahun-tahun setelah diadakannya konferensi Asia Afrika, sebagian negara-negara yang ikut dalam konferensi ini malah saling konflik. Salah satu penyebab negara-negara ini berkonflik adalah karena perbedaan pandangan. Meskipun tujuan awal konferensi Asia Afrika tahun 1955 adalah perdamaian dunia dan persatuan negara Asia Afrika, tapi tahun 1960-an konferensi ini malah berfokus untuk melawan kebijakan-kebijakan Barat akibat Perang Dingin. Meskipun pada akhirnya persatuan dan solidaritas negara-negara Asia Afrika sulit terwujud, tapi kalau dalam sudut pandang yang positif, konferensi Asia Afrika adalah salah satu konferensi yang paling penting bagi sejarah Indonesia di mata dunia. Bayangin, kita baru aja merdeka tapi udah berani ngambil posisi sebagai kekuatan baru saat dunia pada waktu itu terbagi menjadi blok barat dan blok timur. Apalagi konferensi Asia Afrika di tahun 1955 ini menginspirasi lahirnya konferensi-konferensi atau gerakan non-blok lain di dunia. So, gimana menurut pendapat kalian? Komen aja. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja juga di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye!
Salah satu tokoh yang mencetuskan ide tentang perlunya diadakan konferensi sesama negara Asia Afrika adalah Ali Sastroamidjojo. Di situ Ali Sastroamidjojo ia berpidato di depan parlemen bahwa Indonesia sebagai negara yang punya sikap anti-imperialisme menetapkan 4 tujuan utama diadakannya